warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Putri Septantari dari Fakultas Komunikasi Politik Universitas Teknologi Sumbawa. Di sini saya akan membahas materi tentang kepingan kebenaran hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Charles Darwin menyatakan bahwa DNA mitokondria dan kromosom Y pada manusia tidak akan pernah berubah dari generasi ke generasi. Pernyataan Charles Darwin ini dianggap sangat berani karena tidak ada satupun tentang fosil yang mengeluarkan pendapatnya. Akan tetapi, pada akhir tahun 1970-an, pendapat ini dibenarkan dan diperkuat dengan adanya hasil DNA mitokondria di seluruh dunia yang dirintis di Amerika Serikat. Berdasarkan studi DNA mitokondria di seluruh dunia, semua manusia memiliki keterlibatan yang mendalam satu sama lain. Hal ini dikaitkan dengan kemana nenek moyang kita dan garis gen mereka beratus tahun yang lalu berpergian dan dari mana mereka berasal. Berawal dari 20.000 tahun yang lalu, di mana saat itu zaman ekstrahir, di mana orang-orang berada di satu tempat yang sama. Seiring berjalannya zaman, mereka mulai meninggalkan tempat itu yang melakukan perjalanan ke tempat-tempat bersama kelompok. Hal inilah yang menyebabkan ilmuwan menyimpulkan bahwa manusia di seluruh dunia ini memiliki keterlibatan yang mendalam antara satu sama lain. Selanjutnya yaitu, apa hubungannya dengan nilai-nilai universal? Ada satu hal yang pasti dalam kehidupan manusia, yaitu saling terkait satu sama lain secara genetik. Oleh karena itu, pengertian universal paling mendasar menurut Oppenheimer 2004 yaitu pada akhirnya manusia merupakan produk evolusioner yang sama seperti hewan. Akan terus demikian. Mudah-mudahan kita akan menghargai ini sebelum terlambat. Logika pernyataan dari Oppenheimer adalah bahwa manusia ini berbagi kesetaraan dan nilai intrinsik sebagai manusia. Nilai intrinsik sebagai manusia ini berarti bahwa manusia hanya hidup sekali. Oleh karena itu, mereka merasa untuk selalu dihormati dan semua manusia memiliki nilai intrinsik sebagai manusia. Ada hal lain menunjukkan bahwa manusia memiliki kesamaan lain yang mengarah pada prinsip universal. Salah satunya adalah air. Pembahasan selanjutnya yaitu pentingnya air bagi kehidupan manusia. Air dengan segala manfaatnya merupakan faktor terpenting dalam kehidupan manusia. Bahkan lebih dari 2/3 berat tubuh manusia terbentuk dari air. Maka sebab itu, manusia tidak bisa bertahan lebih dari 7 hari tanpa adanya air. Dibalik dari betapa pentingnya air di kehidupan manusia, ada banyak wilayah di berbagai dunia yang kesusahan untuk mendapatkan air. Pada tahun 2002, Komite on Economic, Social, and Cultural Rights atau CESCR menyatakan bahwa hak atas air jelas termasuk dalam kategori jaminan yang penting untuk menjamin standar hidup yang layak. Adalah salah satu syarat paling mendasar bagi kelangsungan hidup. Pendekatan berbasis hak atas air berarti air adalah hak hukum, yaitu bukan barang dagangan atau layanan yang diberikan atas dasar amal. Artinya bahwa hak atas air ini, negara bertanggung jawab penuh atas masyarakat untuk memiliki hak atas mendapatkan air. Ironisnya, meskipun ada pengakuan umum atas air hanya dalam masyarakat demokrasi dan ekonomi yang berkelanjutan yang banyak harapan efektif atas akses air. Selanjutnya, pentingnya oksigen bagi kehidupan manusia. Oksigen merupakan nutrisi utama yang tampaknya tidak mungkin ada kehidupan. Tanpa oksigen, manusia tidak dapat hidup selama lebih dari 5 menit karena oksigen memainkan peran pengawasan dalam tubuh yang salah satunya adalah untuk membakar racun di dalam tubuh. Pada tahun 2006, warga Kanada mengajukan petisi tentang hak atas udara bersih, air bersih, dan lingkungan yang sehat. Serta pengajuan ini didukung oleh tokoh-tokoh dari University of British Columbia, University of Victoria. Petisi ini menyatakan bahwa 90% warga Kanada percaya bahwa pencemaran lingkungan ini berdampak negatif pada kesehatan mereka atau kesehatan anak-anak mereka. Hak warga untuk mendapatkan lingkungan bersih dan lingkungannya yang sehat bukan merupakan fokus utama pemerintah Kanada, padahal itu merupakan faktor kesehatan terpenting kedua setelah hak stres. Bahkan WHO mengakui bahwa polusi udara merupakan risiko
lingkungan utama bagi kesehatan dan menyebabkan 2 juta kematian tiap tahunnya. Pembahasan selanjutnya, hak untuk berkomunikasi. Manusia hidup berkelompok dan bergantung antar sesamanya. Untuk kelangsungan hidup, faktor ini yang menyebabkan sering adanya konflik dan ketegangan antar satu sama lain. Oleh karena itu, pentingnya adanya komunikasi melalui negosiasi atau perjanjian sehingga menciptakan dialog dan percakapan berdasarkan dugaan mereka. Hak komunikasi mencakup masalah pembangunan dan penghambatan atas kesetaraan dan ketidaksetaraan, aksesibilitas, dan penolakan yang semuanya pertanyaan tentang martabat manusia. Akan tetapi ada banyak suara yang menentang tentang hak komunikasi karena para elit takut hak komunikasi dapat membatasi mereka untuk menjalankan rencana mereka terkait kemerdekaan mereka sendiri. Seperti halnya air, pendekatan komunikasi berbasis hak berarti bahwa komunikasi menjadi hak hukum, bukan barang dagangan atau layanan yang disediakan atas dasar amal, yang berarti bahwa masyarakat dan kelompok rentan akan diberdayakan untuk mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan, serta mekanisme yang tersedia dalam sistem hak asasi manusia. Pembahasan terakhir yaitu hak untuk berkomunikasi sebagai nilai universal. Jesus Martin Barbero berpendapat bahwa komunikasi telah menjadi arena strategi untuk menganalisis hambatan dan kontradiksi yang menggerakkan masyarakat yang kini berada di persimpangan jalan antara keterbelakangan yang dipercepat dan modernisasi yang bersifat memaksa. Karena komunikasi adalah titik pertemuan dari begitu banyak kekuatan baru yang saling bertentangan dan menyatu. Pusat perdebatan telah bergeser dari media ke mediasi. Pusat perdebatan telah bergeser bukan terbatas dari media apa yang akan dipakai, akan tetapi lebih pada tercapainya mediasi. Di sini mediasi merujuk pada sambungan dua bagian antara praktik komunikasi dan gerakan sosial. Praktik komunikasi adalah gerakan mempersempit kesenjangan, sedangkan gerakan sosial merupakan penerapan dari praktik komunikasi itu sendiri, serta sambungan antara berbagai tempo perkembangan dalam keberagaman kerangka budaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.